Selamat datang Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian di kanal Kisah Kehidupan Indah. Orang tua kandung saya datang dari desa untuk berkunjung ke rumah kami. Ibu mertua saya langsung memaki mereka di depan muka saya. Dasar orang kampung, tidak berpendidikan, tidak tahu cara mendidik anak. Detik itu juga, saya langsung menamparnya dan mengusirnya dari rumah kami. Kejadian itu sampai sekarang masih membuat dada saya sesak setiap kali mengingatnya, bukan karena dendam, melainkan karena bertahun-tahun saya harus mengalah, bersabar, dan bertahan demi menjaga bakti saya, hingga akhirnya semuanya meledak hanya karena saya ingin melindungi harga diri orang tua saya. Pada hari pernikahan kami yang ramai, kalimat pertama yang diucapkan oleh ibu mertua saya bukan sebuah doa restu. Beliau menatap langsung ke arah kedua orang tua saya dan berkata dengan nada dingin, "Anak laki-laki saya jatuh cinta buta, jadi saya terpaksa menanggung malu untuk menikahkannya. Keluarga kita ini tidak setara secara sosial, saya harap pihak sana menyadari hal itu." Saya ingat betul momen itu, bagaimana tangan ayah saya, yang kasar dan kapalan gemetar saat memegang nampan seserahan. Ibu saya hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyembunyikan matanya yang mulai basah. Kalimat itu, seperti pisau yang menyayat harga diri keluarga kami. Sejak hari itu, tumbuh rasa takut yang tidak berwujud di dalam hati orang tua saya. Mereka merasa diri mereka tidak pantas, takut jika salah bicara atau salah sikap di depan keluarga suami, saya akan membuat kehidupan saya sebagai menantu menjadi lebih menderita. Saya tinggal bersama mertua di rumah mereka yang terasa sempit dan penuh tekanan. Ibu mertua saya adalah orang yang sangat perhitungan. Dalam segala hal, selalu mengawasi mulai dari makanan, hingga cara saya bernapas. Berulang kali saya ingin mengajak orang tua saya berkunjung. Tetapi setiap kali mendengar ibu mertua mencibir orang desa, nyali saya langsung menciut. Saya tidak ingin orang tua, saya harus merasakan kehinaan itu sekali lagi. Pada tahun-tahun pertama pernikahan, saya masih sering menelepon ke desa untuk mengeluh. Ayah saya hanya terdiam sejenak sebelum berkata dengan sangat lirih, "Bersabarlah sedikit, nak. Menikah itu berarti kita juga harus menerima seluruh keluarganya. Bapak dan ibu tidak apa-apa, yang penting kamu bisa bahagia." Mendengar itu, air mata saya mengalir deras. Bahagia, saya sendiri bahkan belum tahu apa arti kebahagiaan itu. Yang saya tahu setiap hari rasanya sangat menyesakkan. Waktu terus berlalu, dan saya mulai belajar untuk diam. Ada kalanya saya berdiri di dapur sambil mencuci piring, dan air mata saya jatuh bercampur dengan air sabun. Saya selalu menyemangati diri sendiri. Bertahanlah. Suatu hari nanti, kita akan memiliki rumah sendiri, agar bapak dan ibu bisa melangkah masuk dengan kepala tegak. Dan hari yang dinanti-nantikan itu pun akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun menabung setiap sen bersama suami, kami berhasil membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Pada hari kami pindah, saya berdiri di tengah ruangan yang masih berbau cat baru, memeluk dada saya dan menangis sejadi-jadinya. Saya tahu ini saatnya memanggil orang tua saya untuk datang. Sesuatu yang bertahun-tahun tidak pernah berani saya lakukan. Telepon berdering agak lama, sebelum akhirnya, ayah saya menjawab dengan suara yang bergetar. "Rumah kalian sendiri sudah siap, nak. Apakah bapak dan ibu boleh datang, berkunjung?" Saya menggigit bibir kuat-kuat, agar tidak menangis keras. "Tentu saja, bapak dan ibu harus datang. Ini rumah saya, dan ini juga rumah bapak dan ibu." Pada hari penjemputan orang tua, saya berdiri di depan gerbang dengan perasaan berdebar-debar, seolah sedang menyambut sesuatu yang sangat suci. Ketika bus antar kota berhenti, bapak dan ibu, saya turun membawa keranjang anyaman bambu tua berisi beberapa ekor ayam kampung, sedikit sayuran, dan beberapa puluh butir telur. Semua itu adalah barang sederhana dari desa. Tetapi di dalamnya terkandung kasih sayang yang luar biasa besar. Ibu saya, begitu melihat saya, langsung mengusap air matanya. "Rumahmu indah sekali, nak," ibu sampai tidak
berani melangkah masuk. Saya menggenggam erat tangan ibu saya dan berbisik, pelan dengan penuh keyakinan, tanpa bapak dan ibu, tidak akan ada saya hari ini. Mulai hari ini adalah rumah bapak dan ibu juga, tidak akan ada yang boleh meremehkan kalian lagi. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa detik saja. Sebuah suara yang sangat akrab terdengar dari arah belakang, terdengar dingin seperti menyiramkan air es ke atas api kebahagiaan yang baru saja menyala. Untuk apa membawa barang-barang bau dari kampung ke sini? Baru sebentar saja rumah ini sudah bau. Kotoran ayam dan lumpur, bagaimana bisa tahan tinggal di sini? Saya terkejut dan langsung berbalik. Ibu mertua saya berdiri di sana, menatap kulit legam bapak dan ibu saya, dengan pandangan yang penuh rasa jijik. Bapak, saya segera menunduk memberi salam, sementara ibu saya dengan gemetar meletakkan keranjang bambunya ke lantai. Ibu besan, kami hanya membawa sedikit hasil bumi dari rumah. Ibu mertua saya mencibir, barang orang kampung ya biarkan saja. Di kampung kota ini tidak kekurangan barang-barang seperti itu. Kalau bertamu ke kota, belajarlah cara hidup yang pantas. Jangan sampai orang-orang menertawakan keluarga saya karena memiliki besan yang tidak jelas asal-usulnya. Saya melihat mata bapak dan ibu saya terbelalak, bahu mereka yang renta bergetar karena rasa malu yang mendalam. Seluruh tubuh saya menegang. Mengatakan sesuatu, ingin berlari melindungi orang tua saya, tetapi tenggorokan saya terasa tersumbat. Saya mencoba menenangkan diri, menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya orang tua saya berkunjung, jadi saya tidak boleh merusak semuanya di depan pintu rumah. Saya menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum tipis untuk mengajak orang tua saya masuk ke dalam, tetapi di dalam hati saya, bara api kemarahan sudah mulai menyala, dan saya sama sekali tidak menduga bahwa makan malam hari itu akan menjadi awal dari badai yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Makan malam pertama di rumah baru kami seharusnya menjadi momen yang penuh dengan kegembiraan. Saya sempat membayangkan bapak dan ibu duduk makan bersama. Anak perempuannya dengan wajah ceria dan bangga, dengan suara tawa yang memenuhi dapur yang masih baru. Namun, begitu semuanya dimulai, suasana langsung terasa sangat berat, seolah ada batu besar yang menekan dada kami. Ibu saya dengan canggung berdiri untuk membantu membereskan mangkuk dan sumpit. Biar ibu bantu, nak, kamu duduk saja dan istirahat. Ibu mertua saya mendengus remeh, tanpa menatap siapapun, beliau berbicara seolah melemparkan kata-kata tajam ke atas meja makan. Di kampung mungkin sudah biasa habis makan dibiarkan berantakan begitu saja, agar orang lain yang membereskan. Di sini tidak ada kebiasaan malas seperti itu. Kalau mau tinggal di kota, belajarlah hidup dengan lebih beradab. Tangan bapak saya yang hendak mengambil lauk, langsung terhenti. Beliau, yang memang tipe orang pendiam, hanya bisa menundukkan kepala seolah-olah sedang meminta maaf. Saya melihat tangan bapak yang kasar itu bergetar, dan hati saya terasa sangat perih. Saya menahan suara saya agar tetap tenang. Ibu, saya sudah bilang biar saya saja yang membereskannya. Bapak dan ibu hanya perlu duduk dan makan saja. Ibu mertua saya berbalik menatap saya dengan pandangan dingin. Kamu mau membela orang tuamu silakan saja, tetapi selama kamu menjadi menantu di keluarga ini, jangan bawa gaya hidup orang kampung yang miskin dan berantakan itu ke sini. Saya tidak suka. Suasana di dapur seketika terasa sangat mencekam. Saya menggigit bibir hingga hampir berdarah, tangan saya meremas sendok erat-erat seolah ingin mematahkannya. Orang tua saya tetap diam, mencoba mengecilkan diri mereka agar tidak menarik perhatian. Saya menyajikan makanan di atas meja, ibu saya mencoba tersenyum canggung sambil meletakkan sepiring ayam rebus di tengah meja makan. Ini ayam yang kami pelihara sendiri di desa, ibu besan sangat bersih dalam menjaga rumah, jadi kami hanya bisa membawa makanan sederhana ini untuk pasangan muda. Ibu mertua melirik sekilas dengan senyum meremehkan di sudut bibirnya. Dasar
Orang kampung mengira ayam rebus dan sayuran layu begini adalah makanan mewah. Kota ini kekurangan apa? Orang-orang miskin zaman dulu yang beruntung bisa mendapatkan suami orang kota, lalu sekarang ingin membawa seluruh orang tua, kerabatnya dari kampung untuk menumpang hidup dan menikmati fasilitas di sini. Saya tegaskan dari sekarang, rumah ini bukan tempat untuk sembarang orang bisa masuk. Kalimat itu terdengar seperti sambaran petir di tengah meja makan. Saya melihat, dengan jelas tangan bapak saya di bawah meja mengepal kuat. Ibu saya menunduk. Dalam-dalam, bibirnya terkatup rapat menahan air mata yang akan tumpah. Seluruh tubuh saya terasa terbakar dari dalam keluar. Telinga saya berdengung, hanya menyisakan suara detak jantung saya yang berdegup kencang. Saya meletakkan sendok dengan keras ke atas meja, suara saya bergetar karena menahan amarah yang luar biasa. Ibu, hari ini adalah hari pertama orang tua saya berkunjung. Saya hanya ingin kita makan malam dengan tenang. Kata-kata, ibu baru saja sangat menghina orang tua saya. Ibu mertua saya langsung berkacak pinggang, suaranya melengking tinggi. Menghina apa? Saya bicara kenyataan. Orang kampung ya harus sadar diri kalau mereka orang kampung. Karena tidak tahu cara mendidik anak perempuan, makanya sekarang punya menantu yang berani membantah ibu mertua di meja makan seperti ini. Saya menarik napas panjang, mencoba menahan diri, tetapi ketika melihat mata bapak saya mulai memerah dan bahu ibu saya bergetar, seluruh kesabaran yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun runtuh seketika. Bertahun-tahun menanggung, derita, menelan air mata demi menjaga bakti dan keharmonisan keluarga, semuanya kini menyatu menjadi ombak besar yang siap menghantam. Saya berdiri dari kursi, suara saya terdengar sangat dingin. Bapak, Ibu, silakan lanjutkan makannya. Saya meminta maaf karena membiarkan Bapak dan Ibu harus mendengar kata-kata kasar ini di hari pertama kedatangan kalian. Tetapi saya berjanji, hari ini adalah yang terakhir kalinya. Meja makan mendadak sunyi senyap. Ibu saya memegang tangan saya di bawah meja, dengan gemetar. Sudahlah, nak. Jangan sampai masalah ini menjadi terlalu besar. Saya menggenggam erat tangan ibu saya, tangan yang selama bertahun-tahun telah berkorban demi saya. Mata saya mulai membasah. Di dalam hati saya hanya ada satu kalimat yang terus bergema, cukup sudah. Hari ini adalah hari di mana saya harus melindungi orang tua saya. Makan malam berakhir dalam keheningan yang mencekam, tidak ada lagi suara, denting sendok dan piring, tidak ada obrolan hangat, yang terdengar hanyalah helaan napas berat dari bapak dan ibu saya, serta detak jantung saya yang kian memburu. Setelah makan, saya mengantar bapak dan ibu ke kamar mereka. Kamar tidur yang sudah saya persiapkan dengan matang, lengkap dengan selimut baru dan bantal baru yang harum wangi matahari. Ibu saya duduk di tepi ranjang, tangannya masih gemetar. Jangan salahkan mertuamu, nak, keluarga kita memang orang kampung, memang tidak sebanding dengan mereka. Saya berlutut di depan kedua orang tua saya, air mata mengalir deras membasahi pipi. Bapak dan ibu tidak salah sama sekali. Saya yang salah karena membiarkan kalian menanggung kehinaan ini selama bertahun-tahun, tetapi saya bersumpah ini adalah yang terakhir kalinya. Saya berdiri, menarik napas dalam-dalam, keputusan bulat sudah saya ambil. Saya tidak bisa membiarkan kunjungan pertama orang tua saya berubah menjadi luka yang membekas selamanya. Jika saya harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini, maka saya akan melakukannya. Saya berbalik meninggalkan kamar, setiap langkah kaki saya terasa mantap dengan satu pikiran, sudah saatnya menghadapi semua ini. Di ruang tamu, ibu mertua saya masih duduk dengan tangan bersilang di dada, pandangannya penuh penghinaan. Ketika saya menuruni anak tangga, beliau menatap saya seolah sedang menunggu saya datang bersujud meminta maaf. Namun, alih-alih menunduk, saya justru menatapnya dengan kepala tegak. Di dalam hati saya tidak ada lagi rasa takut, yang ada hanya api kemarahan yang siap menyapu bersih apa saja. Dan saya tahu,
hanya dalam beberapa detik lagi, rumah ini tidak akan pernah damai seperti sedia kala. Saya melangkah ke ruang tamu, jantung saya berdegup kencang, namun pandangan saya tidak lagi tertuju ke bawah. Ibu mertua saya masih duduk di sana dengan sikapnya yang angkuh dan mata yang penuh kebencian. Melihat saya mendekat, beliau mengeluarkan tawa sinis dan berkata dengan nada tajam, "Wah, baru punya rumah. Sendiri saja sudah berani berlagak sombong. Kamu pikir dengan tinggal terpisah, kamu sudah hebat. Dasar orang kampung, mau berganti kulit seperti apapun, asalnya tetap saja rendah." Saya menarik napas dalam-dalam, rasanya ada sesuatu yang meledak di dalam dada. Suara saya terdengar berat, setiap kata seolah menekan udara di sekitar kami. "Apakah Anda sudah selesai bicara?" Beliau menaikkan alisnya, jelas tidak terbiasa mendengar saya berbicara dengan nada seperti itu. "Apa katamu?" Saya tanya, "Apakah Anda sudah puas bicara?" Bertahun-tahun saya diam dan mengalah karena saya memikirkan keharmonisan keluarga ini, karena saya menghormati Anda sebagai mertua. Tetapi hari ini, Anda berani berdiri di depan orang tua saya dan menghina mereka dengan kejam. Saya tidak punya alasan lagi untuk bersabar. Beliau langsung berdiri dan berkacak pinggang, suaranya melengking tinggi, membelah keheningan. "Menghina apa? Saya hanya bicara jujur. Orang kampung ya. Akui saja kalau orang kampung. Dulu miskin melarat, sekarang untung bisa menikah dengan anak laki-laki saya lalu merasa derajatnya naik. Sekarang malah berani membawa orang tua dari kampung untuk ikut menikmati kemewahan dan menumpang hidup di sini. Orang berdarah rendah selamanya tidak akan pernah bisa maju." Setiap kata yang keluar seperti pukulan godam yang hantam. Saya melihat tangan bapak saya yang diletakkan di atas lututnya, mengepal erat. Bahu ibu saya yang renta bergetar hebat, rasa sakit yang mendalam terasa menyumbat tenggorokan saya. Di dalam kepala saya hanya ada satu pikiran, cukup, hari ini semua ini harus dihentikan. Saya melangkah maju satu langkah, menatap tajam wanita di depan saya. "Anda boleh memaki saya, Anda boleh bicara apa saja tentang saya, tetapi Anda sama sekali tidak berhak menyentuh harga diri orang tua saya. Merekalah yang telah membesarkan saya hingga saya bisa berada di sini hari ini. Anda tidak pantas menyebut nama mereka dengan nada meremehkan seperti itu." Beliau tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat dingin. "Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara seperti itu kepada saya, menantu, tidak berpendidikan dari kampung? Dari mana kamu belajar bersikap kurang ajar seperti ini?" Pada detik itu, seluruh kesabaran yang saya miliki hilang tak berbekas. Saya tidak lagi merasa sebagai menantu yang harus tunduk dan ketakutan. Saya hanyalah seorang anak perempuan yang sedang bertaruh nyawa untuk melindungi orang tua saya. Tangan saya melayang tanpa sadar, dan suara tamparan yang keras terdengar, membelah kesunyian ruangan. Ibu mertua saya tertegun diam, tangannya gemetar, memegang pipinya yang memerah, matanya membelalak lebar, karena terkejut dan murka yang luar biasa. Saya merasakan jantung saya berdetak tidak karuan, tetapi suara saya terdengar sangat dingin seperti pisau yang tajam. "Cukup. Mulai detik ini, Anda tidak memiliki hak lagi untuk membuka mulut dan menghina orang tua saya. Jika Anda tidak bisa menerimanya, silakan keluar dari rumah ini sekarang juga." Seketika itu juga, ruangan sunyi senyap hingga terasa mencekam. Saya mendengar suara ibu saya terisak pelan, dan suara bapak saya yang gemetar memanggil lirih, "Nak, apa yang kamu lakukan?" Namun saya tidak menoleh. Di dalam hati saya yang terluka, ada rasa lega yang luar biasa. Rasa takut yang selama bertahun-tahun membelenggu saya rasanya sirna dalam sekejap. Ibu mertua saya seolah baru tersadar dari keterkejutannya setelah beberapa detik. Terdiam. Beliau mundur selangkah lalu berteriak histeris, suaranya parau karena marah dan harga dirinya yang merasa diinjak-injak. "Menantu berani menampar ibu mertua. Perempuan macam apa ini, masih punya muka untuk tinggal di rumah ini? Saya akan panggil semua kerabat untuk melihat betapa tidak tahu malunya kamu."
Suara langkah kakinya terdengar keras saat beliau berlari keluar rumah. Segera, setelah itu, suara telepon, tangisan histeris, dan makian terdengar, bersahut-sahutan di halaman rumah. Saya berdiri diam, jari-jari tangan saya masih gemetar tipis. Badai besar yang saya tahu akan datang kini mulai mendekat, tetapi anehnya, di dalam hati, saya tidak ada lagi rasa takut. Bapak saya terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat, matanya yang mulai kabur menatap saya dengan rasa bersalah yang teramat sangat. Ibu saya berlutut di samping saya, tangannya yang kurus menggenggam tangan saya erat-erat sambil gemetar hebat. Nak, jika kamu bersikap seperti ini, rumah tanggamu bisa hancur berantakan. Saya memeluk ibu saya, erat-erat, air mata saya mengalir membasahi rambutnya yang mulai memutih. Rumah tangga bisa hancur, tetapi saya tidak akan membiarkan bapak dan ibu dihina lagi sekalipun. Bertahun-tahun saya diam karena memikirkan keharmonisan keluarga, tetapi hari ini saya hanya ingin memikirkan bapak dan ibu saja. Saya lebih baik kehilangan segalanya daripada harus melihat harga diri orang tua saya diinjak-injak. Di luar rumah, suara klakson mobil terdengar, dan sosok bapak mertua beserta beberapa kerabat mulai muncul di gerbang rumah. Suara histeris ibu mertua terdengar bercampur dengan tangis dan kemarahan yang meluap-luap. Saya menggenggam erat tangan ibu saya, menarik napas dalam-dalam. Saya tahu segalanya baru saja dimulai, dan saya sudah bersiap untuk membayar harga apapun atas keputusan yang baru saja saya ambil. Pintu gerbang terbuka kasar, bapak mertua saya melangkah masuk dengan tergesa-gesa diikuti oleh beberapa kerabat. Ibu mertua berdiri di tengah halaman, wajahnya merah padam, tangannya menunjuk langsung ke arah dalam rumah, dengan suara melengking. Menantu di rumah ini sudah gila. Dia berani menampar saya dan mengusir saya dari rumah. Silakan kalian masuk dan lihat sendiri bagaimana orang kampung tidak berpendidikan ini memperlakukan mertuanya. Saya berdiri tegak di depan pintu, pandangan saya tidak goyah sedikit pun. Para kerabat melangkah masuk dengan cepat, wajah mereka semua menunjukkan keterkejutan. Bapak mertua menatap saya, suaranya terdengar berat dan penuh kemarahan. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu bisa bertindak sekurang ajar? Ini hingga berani menampar ibu mertuamu? Saya menarik napas panjang, suara saya tidak gemetar sedikit pun. Saya tidak kurang ajar, saya hanya melindungi orang tua saya. Beliau tidak memiliki hak untuk menghina mereka di depan saya lagi. Ibu mertua saya berteriak histeris, tangisnya bercampur makian. Kalian lihat sendiri kan? Dia bahkan berani memanggil saya dengan sebutan ketus begitu. Menantu kurang ajar, seperti ini apa masih pantas tinggal di keluarga kita? Ayah saya berdiri dari kursinya, suaranya bergetar namun terdengar tegas. Masalah ini adalah kesalahan saya. Jika kedatangan kami mengganggu, kami akan segera pulang ke desa sekarang juga. Saya hanya ingin mengunjungi anak perempuan saya, tolong jangan salahkan dia. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk dada saya dalam-dalam. Ibu saya berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca, tangannya meremas ujung bajunya dengan gemetar. Sudahlah, nak, kami tidak apa-apa. Biar kami pulang saja. Saya langsung berbalik menatap mereka dengan tegas. Tidak, hari ini bapak dan ibu tidak boleh pergi kemana-mana. Ini adalah rumah saya, dan bapak serta ibu memiliki hak penuh untuk duduk di sini tanpa ada yang boleh meremehkan kalian. Suasana terasa sangat tegang, para kerabat mulai saling berbisik di antara mereka. Ada yang membela ibu mertua, namun ada juga yang menatap saya dengan pandangan iba. Seorang bibi dari pihak suami menghela napas panjang, "Sudahlah, jangan bicara terlalu kasar, bagaimanapun juga mereka adalah besan kita." Kata-kata seperti itu rasanya terlalu menyakitkan. Ibu mertua saya langsung berbalik menatap bibi itu dengan mata melotot marah. Kamu membela dia? Rumah ini dibangun dengan uang keluarga kami, saya memiliki hak untuk menjaganya tetap bersih, tidak sembarang orang bisa masuk begitu saja.
Saya melangkah maju 1 langkah, suara saya terdengar sangat kokoh. Silakan, Anda ulangi kata-kata itu lagi. Rumah ini saya dan suami saya beli dengan uang hasil keringat kami berdua. Anda ingin menjaganya tetap bersih? Mohon maaf, mulai hari ini, kebersihan itu tidak lagi menyisakan ruang bagi makian dan hinaan terhadap orang tua saya. Semua orang terdiam membisu. Bapak mertua saya memukul meja dengan keras, suaranya terdengar sangat marah. Kamu ingin mengacaukan rumah tangga ini sampai kapan? Saya menatap ke arah beliau, mata saya basah, namun pandangan saya tidak goyah. Rumah tangga ini sudah hancur sejak lama, hanya saja hari ini kenyataan itu akhirnya terungkap. Jika melindungi orang tua saya dianggap sebagai kesalahan besar, saya siap menanggung akibatnya. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri di dalam dada, keringat dingin mulai keluar di tengkuk saya. Namun di tengah ketegangan yang luar biasa itu, saya merasakan kedamaian yang aneh mengalir di dalam diri saya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menjadi menantu, saya berani menatap semua orang dengan kepala tegak tanpa rasa takut. Sedikit pun. Di luar rumah, angin malam berembus melalui celah pintu, membawa ketenangan sebelum badai berikutnya datang. Saya tahu pertarungan ini belum berakhir. Tetapi saya juga tahu saya tidak akan mundur selangkah pun meskipun harga yang harus saya bayar adalah kehancuran segalanya. Rumah yang baru saja selesai dicat itu kini terasa sangat pengap karena ketegangan yang memuncak. Suara histeris ibu mertua masih terdengar dari halaman rumah. Beliau menangis dan berteriak agar semua tetangga di kompleks bisa mendengar. Bapak mertua berdiri tegap di tengah ruangan dengan wajah merah, menahan amarah. Bapak dan ibu saya duduk merapat di sudut sofa, tangan mereka saling menggenggam erat, pandangan mereka penuh dengan rasa canggung dan malu yang mendalam. Saya berdiri tegak di sana, tangan saya terasa dingin namun suara saya tetap terdengar tegas. Jika hari ini semua orang menganggap saya salah, silakan, saya terima. Tetapi, saya tidak akan membiarkan orang tua saya dihina lagi, meskipun hanya sedetik. Bapak mertua memukul meja makan lagi dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman yang nyaring. Kamu adalah menantu di rumah ini, lancang sekali kamu berbicara sekasar itu kepada mertuamu. Menampar ibu mertua adalah tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan. Kamu pikir tindakanmu ini adalah bentuk bakti kepada orang tuamu? Menantu yang tidak tahu cara mengalah, kamu telah merusak kehormatan keluarga ini. Saya mendongakkan kepala, setiap kata yang keluar dari mulut saya terasa tajam, seperti silet. Saya sudah mengalah selama bertahun-tahun. Saya diam dan menahan hinaan demi menjaga apa yang Anda sebut kehormatan keluarga itu. Tetapi jika kehormatan keluarga itu harus dibayar dengan cara membiarkan orang tua saya diinjak-injak, untuk apa kehormatan itu dipertahankan? Ibu mertua melangkah masuk lagi ke dalam rumah, dengan wajah memerah dan mata yang melotot marah. Menantu seperti ini tidak pantas lagi berada di keluarga kami. Mulai hari ini saya tidak sudi menganggapmu sebagai menantu lagi. Keluar dari rumah anak laki-laki saya sekarang juga. Ibu saya menangis histeris dan langsung berlutut di tengah ruangan, suaranya bergetar memohon. Saya mohon ibu besan. Saya mohon kepada semuanya, jangan memperbesar masalah ini. Ini semua adalah kesalahan kami. Kami akan segera pulang ke desa sekarang juga, tolong jangan salahkan anak saya. Suara helaan napas berat terdengar dari arah pintu masuk. Saya berbalik dan melihat beberapa tetangga sudah mulai berkumpul di depan rumah. Ibu pemilik warung kelontong di dekat gang berbisik pelan, aduh, masalahnya besar sekali. Ini menantu menampar ibu mertua di hari kedatangan orang tua kandungnya. Apa? Kata orang-orang nanti. Pemilik warung sayur di sebelahnya menggelengkan kepala. Tetapi kita juga harus melihat sebabnya. Selama beberapa tahun ini saya melihat anak itu sangat pendiam dan tidak pernah bersuara keras. Pasti karena sudah terlalu lama memendam rasa sakit hingga akhirnya meledak seperti ini.
Penjaga keamanan kompleks juga ikut mendekat dan berbisik, mereka baru saja pindah ke sini tetapi sudah ada keributan besar, pasti akan menjadi buah bibir di kompleks ini. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga saya, bagaikan tusukan jarum yang menyakitkan. Saya melihat bahu ibu saya semakin bergetar hebat. Tangan, Bapak. Saya meremas lututnya sendiri, mencoba menahan rasa malu yang teramat sangat. Mereka adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya bekerja keras dengan jujur, tidak pernah melakukan hal yang memalukan, tetapi hari ini mereka harus menundukkan kepala di depan banyak orang justru di rumah anak perempuannya sendiri. Saya melangkah maju, selangkah, berdiri di depan orang tua saya, untuk menghalangi pandangan orang-orang. Suara saya bergetar namun terdengar sangat jelas. Saya sampaikan untuk terakhir kalinya, rumah ini dibeli dari hasil keringat saya dan suami saya sendiri. Orang tua saya memiliki hak untuk berada di sini tanpa ada yang boleh merendahkan mereka. Jika ada yang keberatan, silakan keluar dari rumah ini. Ibu mertua saya berteriak histeris, suaranya parau karena amarah yang memuncak dan harga diri yang hancur di depan umum. Kamu mengusir saya? Jika bukan karena uang dari keluarga kami dulu, kamu pikir kamu bisa memiliki rumah ini? Berani-beraninya kamu bersikap sombong seperti ini hanya karena uang tabunganmu yang tidak seberapa itu. Saya langsung berbalik menatap tajam ke arah beliau. Silakan Anda ulangi kata-kata itu. Setiap sen uang yang saya hasilkan, setiap tetes keringat yang saya keluarkan untuk membeli rumah ini, adalah hasil kerja keras saya sendiri. Anda tidak memiliki hak untuk menggunakan hal itu demi memaksa saya tunduk di bawah hinaan Anda. Bapak mertua saya menggeretakkan giginya marah. Kamu ingin membuat keluarga ini menjadi bahan lelucon bagi seluruh warga di sini? Saya menatap matanya secara langsung, air mata hangat mengalir di pipi saya. Tetapi suara saya terasa sangat kokoh. Keluarga ini sudah menjadi bahan lelucon sejak lama. Sejak hari di mana orang tua saya dianggap rendah, hanya karena mereka miskin di desa. Hari ini hanyalah hari di mana kebenaran itu, akhirnya, terungkap ke permukaan. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Seorang tetangga menghela napas panjang, dan berbisik kepada orang di sebelahnya. Di desa maupun di kota sama saja, pada akhirnya semua ini terjadi, hanya karena mempertahankan gengsi, hingga membuat semua orang menderita. Ibu saya mendongak dengan mata merah berkaca-kaca, tangannya yang kurus memegang tangan saya erat-erat. Sudahlah nak, ibu mohon jangan teruskan lagi. Jika rumah tanggamu hancur, kamu sendiri yang akan menderita. Saya membungkuk dan memeluk ibu saya erat-erat, suara saya parau menahan tangis. Saya tidak takut menderita, ibu. Saya hanya takut jika harus melihat bapak dan ibu menundukkan kepala lagi seumur hidup kalian. Bertahun-tahun saya diam demi menjaga kedamaian, tetapi hari ini saya hanya ingin berpihak kepada bapak dan ibu saja. Pada momen itu, saya tahu segalanya telah melewati batas yang tidak mungkin bisa ditarik kembali. Suara bisikan tetangga, tangisan histeris ibu mertua, dan suara bentakan bapak mertua semuanya terasa menyatu menjadi kebisingan yang berputar di kepala saya. Namun di tengah kekacauan itu, saya justru merasakan kebebasan yang luar biasa di dalam hati saya. Ibu mertua menunjuk wajah saya dengan jari gemetar penuh dendam. Kamu akan menyesali tamparan hari ini seumur hidupmu. Saya bersumpah tidak akan melepaskanmu begitu saja. Saya menegakkan kepala, mengusap air mata saya, dan menjawab dengan suara tenang, namun tegas. Saya tidak akan pernah menyesal. Jika untuk melindungi orang tua, saya bahkan siap membayar harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar tamparan ini. Di luar pintu, seorang tetangga berbisik kepada penjaga keamanan, masalah mertua dan menantu memang tidak pernah ada habisnya. Tetapi melihat tatapan mata anak itu, sepertinya dia sudah benar-benar terdesak hingga ke sudut jalan. Suara raungan motor terdengar mendekat dari ujung gang. Seseorang di luar berbisik,
suaminya sudah pulang. Saya mendengar suara kunci pintu berbunyi di gerbang depan, menyadari bahwa pintu gerbang berikutnya, untuk badai besar ini, baru saja terbuka. Dan saya tahu, setelah malam ini, jalan hidup, saya tidak akan pernah sama lagi. Pintu depan terbuka kasar, suami saya masuk dengan terengah-engah, dahinya basah oleh keringat karena terburu-buru pulang. Begitu melihat kekacauan di depannya, dia langsung tertegun diam. Bapak dan ibu saya duduk terpojok di sudut ruangan, dengan mata merah. Ibu saya mendekap erat keranjang anyaman bambunya seolah sedang menyembunyikan rasa malu yang mendalam. Bapak saya hanya terdiam dengan mata sayu, tangannya menggenggam erat lututnya yang gemetar. Di tengah ruangan, ibu mertua masih berdiri dengan wajah merah padam karena amarah yang meluap. Para kerabat dan tetangga masih berkerumun di depan pintu, suara bisikan mereka tidak kunjung reda. Suami saya langsung berbalik menatap saya, suaranya terdengar panik dan cemas. "Ada apa ini? Mengapa kamu membuat keributan besar seperti ini di rumah?" Ibu mertua saya langsung berteriak histeris, air matanya menetes deras namun suaranya tetap terdengar tajam. "Kamu pulang di waktu yang tepat, istrimu baru saja menampar saya dan mengusir saya dari rumah ini. Menantu kurang ajar seperti dia, hari ini saya sudah menanggung malu yang teramat sangat." Suami saya menatap saya dengan pandangan tidak percaya dan penuh kemarahan. "Kamu menampar ibu? Astaga, apa yang ada di dalam pikiranmu?" Saya berdiri tegak di sana, tangan saya terasa sangat dingin tetapi suara saya tidak goyah sedikit pun. "Saya melindungi orang tua saya. Beliau menghina mereka dengan sangat kejam di depan muka saya. Saya tidak bisa membiarkannya terus terjadi meskipun hanya untuk 1 detik lagi." Dia mengerutkan dahi, suaranya tertahan mencoba mengendalikan emosinya, "Tetapi, beliau adalah ibu saya. Apa hakmu bersikap sekurang ajar itu kepada orang tua? Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Ini adalah tindakan durhaka." Saya menatap matanya lekat-lekat, setiap kata yang saya ucapkan terasa sangat dingin. Durhaka adalah ketika kita membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri orang tua kandung kita sendiri sementara kita hanya diam saja. Saya tidak bisa melakukan itu. Jika kamu menganggap tindakan ini sebagai kedurhakaan, saya bersedia menanggung sebutan itu. Ibu mertua memegang tangan suami saya dengan air mata yang terus mengalir. "Kamu lihat sendiri kan, baru punya rumah sendiri saja dia sudah berani melawan, sekarang dia bahkan berani mengusir saya dari sini. Jika hari ini kamu tidak memberi pelajaran kepada perempuan ini, saya tidak akan sudi lagi menginjakkan kaki di rumah ini seumur hidup saya." Seorang tetangga di luar berbisik pelan, "Masalah ini memang sangat pelik, tetapi saya rasa menantunya sudah menahan semua ini sejak lama. Kesabarannya pasti sudah habis, hingga akhirnya meledak juga." Suami saya berbalik menatap saya, suaranya terdengar berat menekan seluruh ruangan. "Minta maaf kepada ibu sekarang juga." Kata-kata itu terasa seperti tusukan pisau lain yang merobek dada saya. Saya tertawa sinis, tawa hambar yang menggema di tengah ruangan yang pengap. "Minta maaf? Saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya tidak salah. Jika hari ini saya menundukkan kepala meminta maaf, itu berarti saya setuju membiarkan orang tua saya dihina seumur hidup mereka." Dia mengepalkan tangannya erat-erat, suaranya bergetar menahan tangis. "Saya mohon kepadamu, lakukan ini demi saya untuk menjaga perdamaian keluarga kita. Kita baru saja membeli rumah ini, segala sesuatunya belum stabil. Jangan biarkan semuanya hancur berantakan." Saya memandang ke sekeliling rumah baru ini, tempat di mana saya pernah bermimpi untuk menikmati makan malam yang hangat bersama kedua orang tua saya, kini telah berubah menjadi medan pertempuran yang dipenuhi tangis dan kemarahan. Saya menarik napas dalam-dalam, suara saya terdengar sangat tenang, seolah sedang mengumumkan keputusan akhir. "Kamu ingin perdamaian? Kalau begitu silakan pilih, biarkan saya melindungi orang tua saya di sini, atau kita bercerai sekarang juga."
Rumah ini akan kita jual, dan saya akan membawa orang tua saya kembali ke desa. Saya tidak membutuhkan apapun lagi selain kedamaian untuk mereka. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan seketika sunyi senyap. Ibu mertua saya terbelalak kaget, suaranya tercekat karena terkejut dan marah. Kamu berani mengatakan hal itu kepada anak saya? Kamu meremehkan keluarga kami sampai berani meminta cerai? Saya berbalik menatapnya dengan mata basah, namun setiap kata tetap terdengar tajam. Bukan saya meremehkan keluarga Anda, melainkan karena saya sudah cukup menanggung penderitaan ini. Saya menikah untuk mencari kebahagiaan, bukan untuk membiarkan orang tua saya dihina seumur hidup mereka. Suara bisikan di luar pintu semakin terdengar jelas. Seorang tetangga menghela napas panjang. Ini adalah sebuah tragedi, keluarga manapun jika membiarkan konflik mertua dan menantu berlarut-larut, pasti akan berakhir tragis seperti ini. Bapak saya berdiri dari kursinya, suaranya terdengar serak dan berat. Sudahlah, nak, jika kalian harus bercerai, rasanya sangat kasihan sekali. Biar bapak dan ibu pulang ke desa saja, anggap saja kami tidak pernah datang ke sini. Jangan korbankan masa depanmu demi kami. Saya langsung berbalik memeluk bapak dan ibu saya erat-erat. Air mata saya menetes membasahi bahu mereka yang hangat. Saya tidak merasa mengorbankan apa pun, Bapak. Selama bertahun-tahun ini, saya merasa berutang budi karena tidak pernah berdiri melindungi Bapak dan Ibu. Hari ini, saya ingin membayar utang budi itu. Suami saya terdiam membisu untuk waktu yang cukup lama, pandangannya terasa kosong, lalu suaranya terdengar sangat serak memecah keheningan yang mencekam. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, tetapi jika itu memang keputusanmu, mari kita lakukan. Rumah ini akan kita jual. Suara helaan napas berat terdengar di seluruh ruangan. Ibu saya menangis histeris. Ibu mertua saya terduduk lemas di sofa karena terkejut dan marah, sementara bapak saya hanya bisa terdiam mengusap air matanya yang jatuh. Di luar halaman, seorang tetangga berbisik lirih, ada retakan yang sekali terbuka tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Saya mengusap air mata saya, menggenggam erat tangan ibu saya, hati saya terasa kosong. Namun, di saat yang sama, ada rasa lega yang luar biasa mengalir di dalam diri saya. Karena pada akhirnya, setelah bertahun-tahun lamanya, saya memilih untuk berpihak kepada orang tua saya. Dan saya tahu meskipun jalan di depan dipenuhi badai, setidaknya saya tidak akan membiarkan mereka menundukkan kepala lagi di rumah anak perempuan mereka sendiri. Kabar mengenai rumah kami yang akan dijual menyebar lebih cepat dari yang saya duga. Keesokan paginya, beberapa tetangga sudah mulai berkumpul di depan pagar rumah. Ibu pemilik warung kelontong berbisik kepada penjaga keamanan kompleks, "Kasihan sekali ya, baru pindah, dan belum sempat menikmati rumah baru tetapi sudah harus dijual kembali." Masalah mertua dan menantu memang sulit sekali diredam. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga saya, setiap kata terasa seperti taburan garam di atas luka yang masih basah. Saya duduk di ruang tamu, melihat bapak dan ibu duduk terdiam di samping keranjang anyaman bambu mereka yang kosong. Mereka masih enggan pulang ke desa, seolah tidak tega meninggalkan saya sendirian menghadapi puing-puing kehancuran ini. Ibu mertua menuruni anak tangga dengan pandangan sedingin es. Beliau sama sekali tidak menatap saya, melainkan berbicara langsung kepada suami saya. "Kamu lihat sendiri kan? Dia bersikeras menjual rumah ini, bersikeras meninggalkan suaminya demi membela orang tuanya. Menantu seperti ini, untuk apa dipertahankan?" Saya berdiri dari kursi, suara saya terdengar tenang, namun mantap di udara. Saya tidak meninggalkan suami saya hanya memilih untuk melindungi orang tua saya terlebih dahulu. Mengenai apa yang dipikirkan orang lain, saya tidak peduli. Suami saya hanya terduduk diam, kedua tangannya saling menggenggam erat dengan sedikit gemetar. Dia tidak mengeluarkan suara sepatah pun, hanya menatap kosong ke arah lantai rumah.
Saya tahu dia berada di posisi yang sangat sulit antara bakti kepada ibunya dan kewajiban kepada istrinya, antara perasaan dan logika, tetapi pada detik ini, saya sudah tidak bisa mundur kembali. Seorang tetangga yang kebetulan lewat di depan pintu rumah berbisik pelan, menantu ini biasanya sangat penurut dan tidak pernah bersuara keras selama beberapa tahun ini, mungkin karena dia sudah terlalu lama memendam rasa sakit, hingga akhirnya meledak seperti ini. Ibu mertua langsung berbalik menatap tajam ke arah pintu pagar dengan mata menyala marah. Kamu membela dia. Menampar ibu mertua adalah kesalahan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan seumur hidup. Orang kampung selamanya akan tetap menjadi orang kampung. Saya memejamkan mata erat-erat, mencoba mengendalikan emosi saya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut beliau terasa seperti batu besar yang menghantam harga diri orang tua saya yang sudah terluka. Saya mendengar helaan napas berat bapak saya, dan suara isakan kecil ibu saya di sebelah saya. Saya tahu mereka ingin segera pulang ke desa untuk menghindari kekacauan ini, tetapi justru karena itulah saya harus tetap berdiri tegak di sini. Saya berbalik menatap suami saya, suara saya terdengar serak namun penuh ketegasan. Kamu sudah menyetujui untuk menjual rumah ini, jadi hari ini mari kita mulai mengurus semua persyaratannya. Saya tidak ingin orang tua saya tinggal lebih lama lagi di tempat di mana mereka dihina seperti ini. Dia mendongak menatap saya dengan mata yang merah. Apakah kamu tidak memikirkan masa depan kita bersama? Segala hal yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang begitu saja. Saya tersenyum kecut, senyum yang terasa lebih menyakitkan daripada tangisan. Untuk apa semua hasil kerja keras kita selama bertahun-tahun ini dikumpulkan? Hanya untuk melihat orang tua saya berlutut meminta maaf di rumah anak perempuan mereka sendiri? Jika itu adalah harga yang harus dibayar demi kedamaian, saya lebih baik tidak memilikinya. Seorang tetangga di halaman berbisik pelan, kata-katanya tidak salah, anak mana yang tega melihat orang tuanya diperlakukan seperti itu. Ibu mertua saya berkata dengan nada mengancam, setiap kata seolah dilemparkan ke wajah saya. Kamu akan menyesali tamparan hari itu seumur hidupmu. Menjual rumah, ini pun tidak akan pernah bisa menghapus rasa malu yang telah kamu berikan kepada saya. Saya menatap langsung ke arah matanya yang dingin, air mata saya sudah benar-benar kering. Jika saya harus memilih antara kehormatan orang tua saya dan gengsi Anda, saya akan selalu memilih orang tua saya. Mengenai siapa yang akan menyesal, biarkan waktu yang menjawabnya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Suara kipas angin yang berputar seolah mempertegas ketegangan yang ada di dalam rumah baru ini. Saya berbalik menatap, bapak dan ibu, menggenggam erat tangan mereka yang terasa kasar dan kurus. Bapak, ibu, jangan khawatir, saya akan membawa kalian pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Bapak saya mengangguk pelan, matanya yang mulai kabur, menatap saya dengan binar kehangatan. Ibu saya memeluk saya erat-erat sambil menangis terisak, suara tangisnya terdengar melegakan. Anakku, asalkan kamu memikirkan bapak dan ibu, seperti ini, hal-hal lainnya sudah tidak penting lagi. Di luar rumah, cahaya matahari pagi mulai masuk menyinari ruangan yang dipenuhi tumpukan barang yang siap dikemas. Saya memandang sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya, tempat yang dulunya menjadi mimpi besar, saya kini hanya menyisakan luka yang mendalam. Namun anehnya, di dalam hati saya tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Saya tahu saya kehilangan sebuah rumah, tetapi saya berhasil mempertahankan hal yang jauh lebih berharga, yaitu harga diri kedua orang tua saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya bisa berdiri tegak demi mereka. Suara kasak-kusuk tetangga masih terdengar di luar rumah. Masalah ini pasti akan menjadi perbincangan hangat untuk waktu yang cukup lama. Saya tersenyum tipis. Biarlah orang-orang membicarakan apa saja yang mereka inginkan, asalkan orang tua saya tidak perlu lagi menundukkan kepala di depan orang lain. Semua gunjingan itu tidak ada artinya bagi saya. Keesokan harinya, kabar mengenai penjualan rumah kami sudah menyebar ke seluruh penjuru kompleks. Sejak pagi hari,
beberapa orang sudah mulai berdatangan dengan alasan ingin melihat barang-barang rumah tangga yang mungkin dijual. Namun, sebenarnya mereka hanya ingin melihat kekacauan di dalam rumah kami. Pandangan mata yang penuh rasa ingin tahu, dan bisikan-bisikan kecil terdengar jelas di telinga saya. Ibu pemilik warung minuman di ujung kompleks berbisik kepada petugas keamanan, menantu menampar mertua lalu langsung menjual rumahnya. Kejadian seperti ini sungguh jarang terjadi. Tetapi kasihan juga menantunya, bertahun-tahun dia diam, menahan penderitaan. Wajar saja kalau sekarang meledak menjadi sangat besar. Bisikan-bisikan itu terasa menyakitkan, namun saya tidak lagi memedulikannya. Saya duduk di ruang tamu, berhadapan langsung dengan bapak dan ibu saya. Ibu, saya mendekap erat keranjang bambunya dengan pandangan kosong, sementara bapak, saya hanya terdiam menatap lantai, dengan tangan yang sesekali mengepal lalu melemas kembali. Pintu depan terbuka, ibu mertua masuk dengan wajah muram dan mata sedingin es. Beliau berdiri tegak di depan saya. Suaranya terdengar sangat tajam dari sela-sela giginya. Kamu boleh menjual rumah ini, tetapi sebelum kamu melangkah keluar dari pintu ini, kamu harus berlutut meminta maaf kepada saya. Tidak ada sejarahnya menantu kurang ajar yang berani menampar mertuanya, bisa pergi begitu saja dengan tenang. Saya mendongak menatapnya, suara saya terdengar tenang namun mantap. Saya tidak akan pernah meminta maaf kepada Anda, karena saya tidak salah. Anda boleh mempertahankan gengsi Anda, sedangkan saya akan mempertahankan harga diri orang tua saya. Bapak mertua masuk dari arah luar dengan helaan napas yang sangat berat. Apakah kamu ingin membuat seluruh keluarga besar kita ditertawakan oleh orang-orang? Menjual rumah ini sekarang, lalu bagaimana kita bisa berhadapan dengan kerabat yang lain? Saya berbalik menatapnya dengan pandangan dingin. Untuk apa kehormatan itu dipertahankan jika harus dibayar dengan air mata orang tua saya? Saya sudah cukup bersabar selama bertahun-tahun ini, dan saya tidak pernah menyesali keputusan hari ini. Sebuah suara terdengar dari teras rumah, seorang tetangga yang berdiri di dekat sana menghela napas panjang. Masalah mertua dan menantu dari dulu memang selalu sulit, tetapi melihat sorot mata anak itu, sepertinya dia sudah tidak takut lagi pada apapun. Pertahanannya pasti sudah benar-benar runtuh. Ibu mertua melangkah maju satu langkah, menunjuk tepat di depan wajah saya, dengan suara yang melengking marah. Kamu pikir kamu sudah sangat hebat. Sekarang, tamparan hari itu akan saya ingat sampai saya mati. Kamu harus membayar mahal untuk semua ini. Saya menatapnya dengan tenang namun tajam. Jika saya harus membayar mahal demi melindungi orang tua saya siap menanggung akibatnya meskipun harus kehilangan segalanya. Suasana di dalam ruangan terasa sangat menyesakkan dada. Suami saya terduduk, diam di sudut sofa, kedua tangannya saling menggenggam erat dengan gemetar. Akhirnya dia mendongakkan kepala dengan mata yang memerah, suaranya terdengar sangat parau. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, tetapi jika keadaannya sudah menjadi seperti ini, mari kita selesaikan penjualan rumah ini. Sepertinya, kita memang tidak bisa kembali bersama seperti dulu lagi. Suara bisikan di luar pagar sempat mereda sejenak sebelum akhirnya kembali ramai terdengar. Pemilik warung sayur berbisik kepada tetangga di sebelahnya, memang benar, jika seseorang sudah terdesak hingga ke batas akhir, mereka tidak akan takut kehilangan apapun lagi. Sangat disayangkan semuanya berawal hanya karena kesombongan yang merendahkan orang lain. Ibu saya menangis terisak, bahunya yang renta berguncang hebat. Bapak saya meletakkan tangannya di atas bahu ibu saya, suaranya terdengar serak. Sudahlah, Bu, setidaknya anak kita sudah berdiri membela kita. Meskipun kehilangan segalanya, dia tidak membiarkan kita dihina lagi. Saya berbalik menatap bapak dan ibu, air mata saya mengalir, perlahan namun hati saya terasa sangat damai. Bapak, Ibu, maafkan saya, karena membiarkan kalian menanggung penderitaan ini terlalu lama. Hari ini saya membayar utang budi itu, meskipun harus memulai semuanya dari awal lagi, saya tidak akan pernah
Menyesal. Di luar halaman, ibu pemilik warung minuman menghela napas panjang. Ada beberapa luka yang tidak akan pernah bisa sembuh, tetapi ada juga luka yang memang harus dibiarkan berdarah sekali, agar tidak terasa sakit selamanya. Saya memandang sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya, tempat yang sempat menjadi impian indah kini telah berubah menjadi kenangan pahit. Kehancuran itu, saya tahu saya berhasil mempertahankan hal yang paling berharga bagi hidup saya, yaitu kehormatan bapak dan ibu saya. Dan bagi saya, hal itu sudah lebih dari cukup. Rumah baru kami terasa sangat sunyi setelah badai kemarahan mereda. Malam itu, saya sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Bapak dan ibu tidur di atas kasur lipat sederhana di ruang tamu, dan saya memilih untuk berbaring di samping mereka. Suara helaan napas berat bapak bercampur dengan isakan kecil ibu yang mencoba menahan tangisnya terasa sangat menyayat hati saya. Di lantai atas, saya mendengar suara langkah kaki ibu mertua yang berjalan mondar-mandir. Sesekali, terdengar gumamannya yang penuh dengan kemarahan. Menantu kurang ajar seperti itu tidak akan saya biarkan hidup tenang. Suara embusan angin malam yang masuk melalui celah jendela membuat suasana rumah terasa kian dingin. Saya memejamkan mata dengan satu pikiran yang teguh di dalam kepala. Esok hari, kehidupan saya harus berubah untuk selamanya. Pagi-pagi sekali ketika saya melangkah ke teras depan rumah, beberapa tetangga sudah berkumpul di sana. Ibu pemilik warung minuman mengangguk kecil ke arah saya, pandangan matanya dipenuhi rasa penasaran yang besar. Petugas keamanan kompleks yang bersandar di sepeda motornya menghela napas pelan. Semalaman, kompleks ini membicarakan kejadian kemarin, ada yang menyalahkan tindakanmu. Tetapi banyak juga yang maklum karena tahu kesabaranmu pasti sudah habis. Setelah sekian lama bertahan, ibu pemilik warung sayur yang datang berpura-pura ingin membeli garam berbisik lirih kepada saya, "Nak, kehidupan dimanapun memang sulit untuk berjalan sempurna antara mertua dan menantu. Tetapi jangan biarkan satu tamparan menghancurkan masa depanmu secara keseluruhan. Cobalah pikirkan apakah masih ada jalan keluar untuk memperbaiki hubungan ini." Saya tersenyum kecut dengan suara yang serak karena kurang tidur. Memperbaikinya agar orang tua saya bisa terus dihina oleh mereka? Saya tidak bisa melakukan itu, Bibi. Saya lebih baik kehilangan semua harta benda ini daripada harus melihat bapak dan ibu saya menundukkan kepala mereka lagi di depan orang lain. Dari dalam rumah, suara ketus ibu mertua terdengar melengking tajam. "Jika kamu ingin pergi, segeralah angkat kaki dari sini. Menantu tidak tahu adat sepertimu. Setelah urusan penjualan rumah ini selesai, cepatlah pergi dari sini." Bapak saya meletakkan tangannya yang kasar di atas bahu saya, suaranya terdengar sangat tenang. "Nak, sudahlah, jangan berdebat lagi dengannya. Bapak dan ibu akan pulang ke desa hari ini, anggap saja kami tidak pernah datang ke kota ini. Kamu dan suamimu fokuslah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kalian." Saya menatap langsung ke dalam mata bapak saya, yang mulai memudar termakan usia. Air mata hangat langsung mengalir membasahi pipi saya. "Bapak, ibu, saya tidak bisa membiarkan kalian pulang ke desa dengan membawa rasa malu seperti ini. Jika saya membiarkan hal ini terjadi begitu saja, saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya sendiri seumur hidup saya." Pintu depan terbuka, suami saya melangkah keluar dengan wajah yang sangat pucat dan kusut karena tidak tidur semalaman. Dia menatap saya dengan pandangan yang kosong dan suara yang parau. "Saya sudah memikirkannya semalaman, sepertinya kita memang tidak bisa lagi berjalan bersama seperti dulu. Jika kamu memang bersikeras menjual rumah ini, hari ini mari kita urus semua berkasnya." Kata-kata dari suaminya membuat suasana pagi itu terasa semakin berat dan dingin. Ibu mertua menuruni anak tangga dengan wajah yang tampak sembab karena tangis dan amarah. Beliau menatap saya dengan pandangan yang penuh kebencian. "Kamu pikir kamu sudah memenangkan pertarungan ini? Menjual rumah ini hanya akan membuatmu menjadi wanita miskin yang tidak memiliki apa-apa lagi di luar sana. Tamparan kemarin akan saya ingat sampai hari kematian saya." Saya menarik napas panjang,
menatapnya dengan ketenangan yang luar biasa. Jika, untuk melindungi orang tua saya harus menjadi wanita miskin tanpa harta, saya bersedia menerimanya. Tamparan kemarin bukan untuk menunjukkan siapa yang menang, melainkan untuk mengingatkan Anda bahwa orang tua saya bukanlah orang yang bisa Anda hina sesuka hati. Seorang tetangga yang berada di dekat pagar rumah menghela napas panjang dan berbisik ke sebelahnya. Mendengar kata-katanya membuat saya merinding. Dia bukan menantu yang jahat, dia hanyalah seorang anak perempuan yang sedang mempertaruhkan segalanya untuk membela orang tuanya sendiri. Sepanjang hari itu, rumah kami terasa sangat kacau. Saya dan suami duduk bersama petugas agen properti untuk mengurus proses penjualan rumah kami. Angka-angka yang tertera dan berkas-berkas yang harus ditandatangani seolah merobek mimpi indah yang pernah saya bangun di rumah ini. Namun tangan saya sama sekali tidak bergetar saat menandatangani berkas tersebut. Saya melirik ke arah Bapak dan Ibu, melihat ada binar ketenangan yang berbeda di dalam mata mereka. Tidak ada lagi rasa malu, melainkan rasa lega, karena anak perempuan, mereka berdiri tegak, membela mereka di depan semua orang. Sore harinya, hujan deras mulai mengguyur bumi. Suara rintik hujan yang menghantam atap seng terdengar, seperti iringan lagu yang muram. Bapak saya berdiri di depan pintu memandang ke arah jalanan yang basah, lalu berbisik pelan. Seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri, rumah kita memang hilang, tetapi harga diri kita sebagai manusia masih tegak berdiri, itu sudah lebih dari cukup. Ibu saya memeluk tangan saya dengan erat dan berbisik lembut, "Anakku, apapun yang terjadi nanti, Ibu akan selalu ingat bahwa hari ini, kamu telah memilih untuk berdiri membela Bapak dan Ibu. Ibu tidak akan pernah melupakan ini seumur hidup Ibu." Saya memeluk erat ibu saya, di tengah suara gemuruh hujan. Di dalam hati, saya menyadari bahwa saya baru saja menutup lembaran hidup yang lama, namun di saat yang sama, saya juga membuka lembaran baru, di mana Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menundukkan kepala mereka demi saya. Dan di tengah dinginnya air hujan, saya berjanji pada diri sendiri untuk selalu berdiri tegak melindungi orang tua saya di masa depan. Rumah kami akhirnya berhasil terjual, setelah hampir 1 bulan ditawarkan di pasar properti. Uang hasil penjualan rumah dibagi 2 secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagian yang saya terima tidaklah banyak, namun sudah lebih dari cukup untuk memulai lembaran hidup yang baru di desa. Pada hari terakhir saya meninggalkan rumah itu, saya berdiri di depan pintu gerbang memandang ke arah bangunan tersebut dengan perasaan yang sangat lega. Tidak ada lagi air mata kesedihan, yang ada hanyalah kerelaan untuk melepaskan masa lalu dan memulai segalanya dari awal. Saya membawa Bapak dan Ibu pulang kembali ke desa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup di kota yang padat, jalanan setapak desa yang berdebu terasa sangat menenangkan hati saya. Bapak dan Ibu tidak banyak bicara sepanjang perjalanan, mereka hanya menggenggam erat tangan saya seolah takut kehilangan anak perempuan mereka sekali lagi. Beberapa minggu kemudian, saya menggunakan sisa uang hasil penjualan rumah untuk membuka sebuah warung makan sederhana di dekat rumah orang tua saya di desa. Warung makan tersebut tidaklah mewah, hanya menyajikan masakan rumah sederhana, dan beberapa hasil bumi segar dari desa kami. Saya memberi nama warung itu, "Warung Kita," karena saya ingin tempat ini menjadi rumah yang sesungguhnya bagi kami bertiga. Pada hari pertama pembukaan warung, saya sama sekali tidak menyangka bahwa banyak warga desa yang datang berkunjung. Para tetangga dan kerabat di desa, rupanya sudah mendengar kisah perjuangan saya di kota. Seorang bapak parubaya datang menghampiri saya sambil tersenyum lebar. Anak perempuan di keluarga ini sungguh luar biasa berani, bersikap tegas demi melindungi kehormatan orang tuanya adalah hal yang patut dibanggakan oleh desa kita ini. Seorang nenek tua meletakkan keranjang sayurnya ke atas meja, lalu menggenggam tangan saya erat-erat. Baru kali ini saya melihat anak perempuan yang rela mengorbankan segalanya demi menjaga harga diri orang tuanya. "Teruskan usahamu dengan jujur, Nak,"
Kami semua di desa ini pasti akan selalu mendukungmu. Suasana pagi itu terasa sangat hangat dan bersahabat, kesederhanaan warga desa. Benar-benar mampu mengobati luka di hati saya selama bertahun-tahun hidup di kota. Ibu saya berdiri di balik meja kasir, dengan mata yang berkaca-kaca. Memandang ramainya pengunjung yang datang, lalu berbisik lirih, "Ibu sudah merasa sangat bahagia, bisa melihat hari ini, anak perempuan, ibu tidak perlu menderita lagi di kota." Kabar mengenai keberhasilan saya membuka warung makan di desa rupanya sampai juga ke kota. Mantan suami saya sempat menelepon saya sekali. Suaranya terdengar sangat parau dan lelah dari balik telepon. "Saya masih memiliki perasaan kepadamu, tetapi saya tahu hubungan kita sudah tidak mungkin bisa diperbaiki lagi seperti dulu." Saya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab dengan tenang, "Kamu tidak salah sebagai seorang suami, tetapi sebagai seorang anak menantu, kamu tidak pernah berdiri di pihak orang tua saya saat mereka dihina. Mari kita akhiri hubungan ini dengan baik di sini." Kami berdua terdiam dalam keheningan yang cukup lama di telepon sebelum akhirnya panggilan tersebut terputus. Saya tahu dia masih menyimpan rasa bersalah, namun ada beberapa luka yang memang sudah terlalu dalam untuk bisa disatukan kembali. Sementara itu, mengenai mantan mertua saya mendengar kabar dari beberapa kerabat bahwa mereka masih sering menyebarkan cerita buruk tentang saya kepada orang-orang di kota, menuduh saya sebagai menantu kurang ajar yang menampar mertuanya lalu kabur. Namun karena kebenaran masalah tersebut sudah menyebar luas, orang-orang di kota justru mulai memandang sinis kepada mereka. Kerabat, teman, dan tetangga mereka kini hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah laku mereka. Seorang teman lama dari kota, yang kebetulan singgah di warung makan saya, bercerita secara perlahan, "Apakah kamu tahu? Sekarang keluarga mantan mertuamu itu menanggung rasa malu yang cukup besar di kompleks. Kemanapun mereka pergi, orang-orang selalu membicarakan sikap buruk mereka terhadap besannya dulu. Bahkan mantan ibu mertuamu sekarang sering diabaikan oleh pedagang di pasar karena sifatnya yang terlalu angkuh." Saya hanya terdiam mendengarnya, tanpa rasa gembira ataupun puas. Di dalam hati, saya menyadari bahwa setiap perbuatan pasti akan mendatangkan akibatnya masing-masing. Hukum tabur tuai di dunia ini tidak akan pernah salah alamat. Pada sore hari saat warung makan mulai sepi dari pengunjung, saya duduk di teras depan memandang pemandangan sore hari di desa kami. Bapak dan ibu duduk di samping saya. Ibu menikmati embusan angin sore dengan kipas anyamannya sementara Bapak menikmati secangkir teh hangat dan rokok kreteknya di bawah sinar matahari. Senja, saya mendongak menatap langit sore. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan, saya merasakan kedamaian yang seutuhnya di dalam diri saya. Tidak ada lagi makian yang merendahkan, tidak ada lagi pandangan yang menghina, yang ada hanyalah canda tawa hangat warga desa, suara serangga malam yang mulai bersahutan, dan genggaman tangan hangat ibu di tangan saya. Saya tahu saya tidak lagi memiliki rumah megah di kota, tetapi sekarang saya memiliki bapak dan ibu di samping saya, memiliki rumah yang sesungguhnya, dan harga diri yang berhasil saya pertahankan dengan segenap kekuatan saya. Dan bagi saya, hal itu sudah lebih dari cukup untuk menjalani sisa hidup ini. 1 tahun berlalu dengan sangat cepat, kehidupan di desa membuat hari-hari saya terasa berjalan lebih lambat, namun jauh lebih menenangkan hati. Warung makan sederhana kami kini telah menjadi tempat berkumpul yang sangat akrab bagi warga desa sekitar. Setiap pagi hari, suara obrolan hangat warga, aroma teh melati yang harum, dan masakan hangat yang tersaji di meja membuat hati saya terasa sangat damai. Bapak saya selalu membantu merapikan meja dan kursi setiap pagi hari, sedangkan ibu sibuk memasak kuah sayur hangat di dapur. Setiap kali melihat punggung renta mereka yang bekerja dengan tenang di bawah sinar matahari pagi, saya selalu berkata dalam hati, inilah rumah yang sebenarnya, inilah kehidupan damai yang selama ini saya cari. Pada suatu sore yang tenang di warung makan, seorang ibu tetangga desa yang
sedang lewat menyempatkan diri singgah dan menyapa saya, sambil tersenyum hangat. "Nak, sekarang wajahmu terlihat jauh lebih segar dan cerah dibandingkan dulu saat pertama kali pulang dari kota." Tinggal di dekat orang tua memang merupakan kebahagiaan terbesar dalam hidup ini. Umur kita tidaklah panjang, untuk apa membuang waktu menderita demi orang lain yang tidak menghargai kita. Saya mengangguk setuju sambil merasakan rasa syukur yang luar biasa di dalam hati atas kedamaian yang saya rasakan sekarang. Semua badai besar kini telah berlalu pergi, menyisakan suara kicau burung di sore hari dan tawa hangat kedua orang tua saya yang terdengar dari arah dapur kecil kami. Hingga pada suatu hari, saya menerima kabar dari seorang teman lama yang tinggal di kota. Suaranya terdengar sangat pelan, seolah takut menyinggung perasaan saya. "Mantan suamimu sudah menikah lagi beberapa bulan yang lalu, tetapi kabarnya, saat ini mereka sudah memutuskan untuk tinggal terpisah." Saya terdiam beberapa saat mendengar kabar tersebut, namun anehnya tidak ada lagi rasa perih di dalam dada saya, seperti yang saya bayangkan dulu. Yang ada hanyalah perasaan hambar, seolah sedang mendengarkan kisah orang asing yang tidak ada hubungannya dengan hidup saya lagi. Teman saya menghela napas panjang dan melanjutkan ceritanya. "Masalahnya masih sama. Ibu mertuamu itu tidak pernah berubah sifatnya. Selalu mencampuri dan merendahkan menantu barunya, hingga menantu barunya itu tidak tahan lagi dan memilih pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Sekarang keadaan rumah tangga mereka sedang kacau balau, dan orang-orang sekitar hanya bisa menggelengkan kepala heran. Kabarnya mereka bahkan berniat untuk pindah dari kompleks tersebut demi menghindari gunjingan tetangga." Saya hanya terdiam sambil memegang cangkir teh saya erat-erat. Bapak saya mendongak menatap saya dengan pandangan matanya yang tenang. Ibu saya meletakkan tangannya di atas tangan saya, lalu bertanya dengan suara yang sangat lembut, "Apakah kamu merasa senang mendengarnya, Nak?" Saya menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. "Tidak, Ibu. Saya hanya merasa bahwa itulah hukum kehidupan yang sesungguhnya. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai nantinya. Kita tidak pernah mendoakan hal buruk terjadi pada mereka, namun kehidupan selalu memiliki caranya sendiri untuk memberikan keadilan bagi setiap orang." Kami bertiga terdiam dalam keheningan sore itu. Embusan angin sore yang bertiup menggoyahkan dedaunan seolah menjadi saksi bisu atas ketenangan kami. Saya tahu, saya telah benar-benar merelakan masa lalu saya. Tidak ada lagi rasa benci maupun dendam di dalam hati saya. Yang ada hanyalah rasa syukur karena bapak dan ibu saya tidak perlu lagi menanggung kehinaan di masa tua mereka. Malam harinya, saya melangkah keluar ke halaman rumah, memandang hamparan bintang yang indah di langit malam. Ibu saya duduk di teras sambil merapikan anyaman bambunya, sementara bapak menikmati sisa teh hangatnya dengan tenang. Saya duduk di antara mereka berdua, menyandarkan kepala saya di bahu bapak yang kokoh, sambil menggenggam erat tangan ibu saya yang hangat. Sepanjang hidup saya, baru kali ini saya merasakan ketenangan jiwa yang teramat sangat seperti ini. Di dalam hati, saya berbisik pelan dengan penuh kelegaan. Saya telah menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang anak. Saya tidak lagi mendambakan rumah yang besar dan megah di kota, tidak membutuhkan pengakuan dari orang-orang kaya di sana. Yang saya butuhkan hanyalah hari-hari damai bersama kedua orang tua saya di desa, suara tawa yang menghidupkan dapur kecil kami, dan menjalani kehidupan dengan kepala tegak tanpa perlu tunduk di bawah hinaan siapapun. Saya tersenyum manis menatap malam yang sunyi. Kehidupan ini memang tidak pernah berjalan sempurna, namun saya telah memilih jalan hidup yang dirasakan paling benar oleh hati nurani saya, dan bagi saya, hal itu adalah keputusan terbaik dalam hidup ini.